Terus tiba-tiba magang di law firm lagi, di mana hukum tuh bukan sesuatu yang aku pengen dalemin gitu loh. Hukum tuh jenjang karirnya panjang dan dia nggak ada shortcutnya gitu loh. Di dunia digital juga karena fast growing dan sedang bertumbuh, makanya nggak ada jalan yang kaku gitu loh. Apa aja tuh bisa diotak-atik. Nah itu aku suka tuh kayak gitu. Oke Podcast, obrolan karyawan. Selamat datang di Oke Podcast, obrolan karyawan. Podcast balik lagi sama gua, host yang kece, yang asik, gak kaku, Bang Krisna. Kali ini gua di sore yang menuju hujan ini bakal ditemenin sama Divana. Yeay. Pegawai magang kita yang baru ya. Masuknya intern batch 3 berarti lu tuh. Oh gitu. Iya. Nggak tahu lagi kalau ada batch. Oh iya, kita ada batch-nya ya. Batch pertama itu dulu gua. Gua sama si Ija. Oh iya. Batch kedua? Depan lu. Oke. Padil batch ketiga baru lu. Berarti ini perkumpulan 3 generasi. Yoi. Yang duanya ada di belakang. Di belakang sana ya. Di belakang sana. Ayo kenalin dulu dong. Oke, halo, namaku Divana. Udah gitu aja. Doang. Nama aku Divana. Kalau mau tahu lebih lanjut, ada di kontennya Kamadik yang Kamadik Pintar itu. Oh iya bener, udah masuk ya kemarin. Udah. Atau kalau mau follow IG-nya gimana? @dhfnintan. Ya, sayangnya IG-nya di private ya. Jadi hanya orang terpilih saja yang bisa melihat. Ukti only. Ukti dari mana? Ukti only. Amin lah, amin. Amin ya. Agensi. Oke, Dev, kita mau bahas apa nih? Ukti agensi. Iya, ada Ukti. Kenapa? Gitu. Sebenarnya. Sebenarnya aku boleh di situ gak sih? Oh, mau gantian. Angle. Oke, boleh. Jadi sekarang kita mau ngobrol nih ya. Iya. Ngobrol masalah permagangan duniawi. Iya, permagangan Karena lagi happening duniawi. banget nih di tahun yang di masa pandemi ini gitu. Magang-magang untuk mahasiswa. Iya. Coba deh. Ini kan gua kemarin waktu Kamadik butuh anak magang ya. Gua juga ikut tuh ngeliatin screening CV-nya. Terus ya gua juga ngeliat lu sih waktu itu intinya. Dan lu waktu itu gue inget gua dikasih tugas pokoknya dari belasan puluhan pelamar gitu kan. Itu coba dibikin top 5 bos. Asik. Top 5 gitu kan. Terus gua ya udah gua masukin aja. Tapi lu tuh waktu itu gak gua masukin sebenarnya. Demi apa? Iya Oh, serius. Karena kan lu udah Fresh selesai graduate. kuliah, fresh graduate kan. Jadi kan yang dibutuhin masuk semester akhir ya. Iya benar. 5-7. Ini udah lulus gitu kan. Ya udah, gue skip waktu itu intinya kagak gue masukin, tapi akhirnya dapet rezekinya kan ya. Buat yang daftar Kamadik jangan salahin gue kalau gue keterima. Iya, orang dalam. Enggak. Iya, karena kebetulan waktu itu tuh sebenarnya hitungannya masih kuliah, cuman emang lulusnya tuh di awal bulan Maret, ngerti nggak? Iya. Kan Kamadik bukanya juga akhir Februari apa? Iya, akhir Februari. Iya, jadi pas di screening berarti aku jatuhnya udah lulus. Padahal aku juga masih mahasiswa aja sih awal tahun. Kuliah tinggal nunggu ini kan wisuda. Iya betul. Tapi udah yudisium berarti. Udah. Ya kalau udah yudisium udah gak dianggap mahasiswa dong. Iya udah alumni, udah nggak bisa buka website kampus lagi. Udah alumni. Ya? Iya udah sama alumni. kayak gua kemarin. Iya ya. Mau cek apa namanya KHS. Iya nggak bisa lagi udah. Nggak bisa kan? Anda sudah alumni gitu tulisannya. Kalau gue pengen Keren lihat juga. kepintaran gue dulu gitu. Mending kita adu di Kamadik Pintar. Beda kan, kita beda kuliah. Oh iya. Beda jurusan ya Benar, gak sih? benar, Delu benar. ada berapa dah? Apa? Nilai Delu ada berapa selama kuliah? Nggak ada. Iya, masa belum udah dapet? Serius? Oh IP 4 lu? 38. 3 lu? 8. Wow. Cerdas sekali ya 3,8. Nggak ada deh. Loh. Nggak ada C. Nggak ada. Apa-apaan? Gue deh dapet C banyak. Mungkin karena jurusannya kali Enggak juga sih. teknik gitu nggak sih? Nggak ya? Agak teknik, tapi gue dapet D itu gara-gara gue yang bodoh aja sebenarnya. Karena waktu itu remedial kan, ulangan. Kuliah ada remedi. Ada remedinya. Kalau lo mau dapet B, pokoknya ada UAS pokoknya. Terus gitu. waktu itu gue gak bisa ikut karena ada acara dan gue udah izin gitu kan. Terus gak diizinin sama dosennya. Ya udah. Makanya jadi D. Gue ngulang gara-gara itu. Baru tahu di kuliah ada remedi.
di beberapa Kirain cuman jurusan SMA. ada kalau mau memperbaiki nilai. Daripada dapat D kan, Masuk hukum aja guys. jangan, nggak apa-apa. Sebelah kantor Kamadik banyak tuh hukum. Iya itu ada tuh di belakang situ. Kenapa gak magang sebelahnya? Karena nggak mau berprofesi di bidang hukum. Nah ini menarik nih, coba deh kita ngomong masalah magang lagi ya. Ya, Karena di boleh, LinkedIn boleh. lu tuh full. Banyak banget tuh experience magangnya ya gak sih? Tapi nggak kepilih juga itu. Tapi ada. Nggak shortlist. Masa sih? Maksudnya kayak waktu itu pas apply katanya nggak jadi top 5. Iya. Nggak iya. shortlisted. Ya karena kan syarat pertamanya Oh, iya, graduate, iya. ya kan. Iya. Nah dari banyaknya lu ikut magang, apa sih yang bikin lu tertarik gitu ikut magang sebagai mahasiswa? Jadi sebenarnya awalnya tuh karena kuliahnya kan 3 tahun nih. Terus dari awal kuliah tuh panggilnya apa nih? Gue, gue. Bebas mau gue gitu ya. aku maneh-maneh aja gitu. Aku tuh mikirnya setiap tahun nih harus ada goalnya mau apa. Oh. Jadi di tahun pertama itu kan kalau di kampusku nggak bisa ikut organisasi kan, nggak bisa langsung ikut organisasi, harus pengkaderan dulu. Nah Oke. sebelum pengkaderan itu ya udah aku ikut tahun pertama mau explore kampus, ikutin segala kegiatannya, inaugurasi aktif banget jadi anak acara lagi kan. Ke tahun kedua akhirnya udah bisa masuk organisasi, akhirnya masuk tuh organisasi jadi pengurus juga di situ. Nah tahun ketiga ini yang pas kebetulan udah pandemi nih, jadi aku kan kebetulan kuliahnya rantau ya, bukan di Jakarta. Nah waktu di pandemi ini akhirnya kelas online aku kebanyakan di rumah Jakarta, dan di lingkungan SMA ku itu orang-orangnya udah pada banyak intern gitu loh. Pas aku buka LinkedIn tuh setiap hari ada aja I'm starting a new position in here, Jadi ngerasa kayak aduh gue harus nih nyoba juga nih nyemplung, karena di tahun ketiga kan berarti tahun depannya udah lulus kan. Jadi nggak mungkin lulus tuh cuman bermodalkan ijazah Dan experience organisasi. Betul. Jadi akhirnya ya udah nyoba daftar magang. Tuh, itu sebenarnya lebih ke emang dari diriku tuh setiap tahunnya ada goalnya gitu, dan kebetulan timingnya ada di tahun ketiga kuliah. Sempat ikut yang Merdeka Belajar kagak? Yang dari Kampus Merdeka. Kampus Merdeka ya? Kampus Merdeka Belajar, Merdeka. Nama programnya Kampus Merdeka. Di Kampus Merdeka itu ada beberapa ini kegiatan kayak kampus ngajar, magang bersertifikat, sama yang ke luar negeri tuh ada. Ada yang lolos nggak Exchange. dari itu? Ada. Jadi magangku kemarin yang sebelum Kamadik Apa itu tuh kebetulan kampus Grame dari kampus Grame Kampus Merdeka. Apa? Dari ikutnya di Kampus Merdeka itu program dari Kemendikbud, keterimanya di Kompas Gramedia. Gitu. Okay. Kompas Gramedia jadi apa waktu itu? Jadi digital marketing specialist intern. Ini menarik ya, bukan hukum. Iya. Jadi switch Career gitu ya. Kayak gua kan perikanan ya, dan kerjanya di sini. Ya sama aja juga switch career juga. Ya kalau gua ada alasan, kalau lu Ya kalau hukum gitu. iya ya. Sebenarnya itu kayak most question, maksudnya banyak banget ya orang yang mempertanyakan itu. Ya pasti, kita kan orang Indonesia. Iya gitu kan. ya. Mempertanyakan yang tidak linear. Ya nggak sih? Itu berarti aku tuh membuktikan kalau sesuatu tuh ada banyak patternnya gitu loh. Jadi ada ininya juga nih, waktu tahun ketiga kuliah juga itu zamannya masanya dimana aku berpikir tuh di rumah kan di Jakarta. Karena kalau aku rantau tuh pikirannya main mulu kan, nggak ada ke orang tua ya, jadi main hari ini mau kemana, hari ini besok mau kemana gitu. Pas di tahun ketiga aku full di Jakarta mikir nih, aku tuh udah nyadar kalau aku nggak suka hukum, karena kebetulan masuk hukum tuh karena desakan keadaan. Dalam artian itu udah kayak di jalannya Allah udah dikasih untuk masuk ke situ, dan orang tua juga kayak udah Tan itu bagus gitu. Jadi akhirnya masuk ke hukum. Terus aku mikir kayak nggak mau nih lanjut di hukum untuk menjadi karir sebagai karir gitu. Akhirnya ngelihat nih di masa pandemi tuh orang banyak banget yang pakai digital platform,
firm. Yes. Dan aku juga ngelihat kan waktu nyari intern itu ngelihat, wah ternyata opportunities di bidang digital industry ini banyak dan baru, kebanyakan yang baru gitu kan, orang belum pernah nih sebelumnya sesimpel pemasaran digital tuh gimana sih caranya, atau kayak company-company yang offline banget base-nya gimana switch ke digital. Nah itu kan orang-orangnya juga waktu itu di tahun 2021 2020 kan orang masih kayak awam gitu kan. Akhirnya kayak oh ya udah nih gue mau masuk di industri ini. Akhirnya mendalami dengan ikut online course waktu itu. Ya untuk belajar digital marketing. Kenapa digital marketing? Karena dibutuhin banget nih skillnya di dunia digital. Dan emang bener kan sampai sekarang. Iya, apalagi waktu itu pas pandemi awal booming banget kan ya. Iya benar. Iya online gitu kan, platform sosial media semuanya. Iya betul. Dan gue inget juga sih waktu awal-awal itu gue sempet nyari magang kan ya di awal pandemi, tapi gak di LinkedIn. Gue belum terlalu kenal LinkedIn waktu di mana dong? IG ya? Oh IG. Magang update gitu ya, yang kayak gitu lah. Okay. Atau gue nanya ke dosen-dosen gue kan, gue fokusnya ke perikanan. Tapi kalau gue cari di IG dimanapun itu lebih banyak yang ada di dunia marketing, digital marketing itu loh, yang benar-benar konten spesialis, iya, copywriter, editor, atau yang SEO, SEM yang kayak iya, gitu benar. Itu banyak kok yang waktu itu juga gue mikir, copywriting. Ini kerjaan macam apa ini? Iya, kan? iya. Baru denger. Yang kalau gue denger kerjanya yang paling trader gitu, trader perikanan ya. Pokoknya quality control, pokoknya lebih ke perikanan teknis. Yang teknis banget ke lapangan gitu banget, ya. Tapi pertama kali lihat ini dan baca ini, wah ini menarik, dan waktu itu gue juga cukup mencari tahu, tapi gak mendalami banget sih. Tapi kan ada penasarannya gitu kan. Iya, ada penasarannya dan akhirnya itu juga mengantarkan gue ke sini gitu. Iya, ke Kamadik ya. Sip, menarik tuh switch-nya ya. Jadi kan kurang ini ya, kurang ya kesadaran diri aja sih kalau misalnya nggak nyari ini kira-kira gue sukanya apa, itu bakalan kehilangan arah sendiri gitu loh. Kayak di hukum tuh jenjang karirnya panjang dan dia nggak ada shortcutnya gitu loh. Oh iya. Jadi kalau misalnya mau jadi praktisi, oke, lo S1, abis itu lo sekolah advokat, abis itu lo ambil S2. Itu kayak udah jalannya tuh udah gitu patternnya. Yang aku tahu ya, kalau misalnya ada yang lain ya mungkin itu dia istimewa gitu. Tapi kalau misalnya makanya aku mikir nih kalau misalnya nggak di bidang hukum apa ya gitu. Akhirnya oke deh, dunia digital kayaknya oke nih. Soalnya di dunia digital juga karena fast growing dan sedang bertumbuh, makanya nggak ada jalan yang kaku gitu loh. Apa aja tuh bisa diotak-atik. Nah itu aku suka tuh kayak gitu. Nggak suka pakai pattern yang gitu-itu aja. Kalau di dunia digital tuh kita harus selalu adaptif. Iya, adaptif, terus kayak inovatif. Kayak ini kita bisa ngapain aja lagi ya gitu. Itu enak tuh di situ. Aku suka. Kayak hukum menurut lo tuh ketika lo nyemplung ya udah lo harus nyebur ya, betul. Susah untuk keluar lagi gitu. Iya, karena nggak mungkin kayak udah jadi praktisi gitu 2 tahun terus mau switch career itu agak-agak susah ya kalau nggak ada basic knowledge. Itu mahal kan ya. Gue paham lah, saudara juga ada yang berusaha untuk S2 mahalnya luar biasa, mirip dokter lah. Iya benar. Ya kan, jadi udah jelas lah jalannya dan karirnya udah. Iya. Kayak gitu. Betul. Terus gimana nih kalau gue lihat di LinkedIn lu gak cuman di satu tempat yang tadi lu sebutin, KPG, Kompas Gramedia. Ada juga di Sosiola. Di ini F&B bisnis Brule. Ada juga di pemerintahan gue lihat. Iya, pernah tuh. Imigrasi ya? Iya, imigrasi benar. Berarti ada berapa tempat nih yang lu pernah magang? Untuk yang sesuai jurusan itu ada 2. Pernah di law firm, habis itu pernah di Kemenkumham itu. Habis itu yang digital marketing industry ada 2 juga. Jadi performance marketer yang di Brule itu F&B business, sama digital marketing specialist intern di Kompas Gramedia. Ceritain dong. Yang mana nih? Iya. Banyak nih. Coba yang law firm sama yang selain law firm itu yang digital marketing pasti ada beda-bedanya. Iya, beda Gimana sih.
sebenarnya aku tuh kadang bersyukur juga sih karena di semua yang aku jalanin tuh ada learning yang berbeda-beda. Kayak misalnya pas magang di law firm, itu magang pertamaku tuh kebetulan. Jadi sebelumnya tuh belum pernah magang sama sekali. Terus tiba-tiba magang di law firm lagi, dimana hukum tuh bukan sesuatu yang aku pengen dalemin gitu loh. Jadi pas magang di situ kayak apa yang harus aku dapetin ya di sini, kayak apa aja nih goalku, padahal aku kayak yang penting pengen magang aja gitu loh. Tapi di situ akhirnya ngerasain ternyata dunia kerja kayak gini ya. Aku tuh lebih ke situnya sih, analisis observe. Ternyata dunia kerja kayak gini ya. Kalau misalnya kerja di bidang hukum, ya kebanyakan review file, review cases. Maksudnya kayak ada kasus ini kita bikinin penyelesaiannya apa segala macam. Kalau misalnya di Kemenkumham itu aku kan spesifiknya ke imigrasi. Jadi handle-nya tuh beda lagi, dia lebih kayak imigran yang tidak boleh ke Indonesia atau overtime, itu kita yang ngurusin. Aku waktu itu di divisi yang itu. Jadi aku ngeliat tuh orang di interview, lu ngapain? Anda ngapain stay di Makassar tuh lama? Itu kan waktu itu aku di Makassar ya. Kenapa di sini stay-nya lama? Terus juga dapat laporan-laporan dari orang kayak di kantor ini ada nih orang luar negeri yang overstay dan kerja kan harusnya nggak boleh ya. Iya, boleh. Jadi aku kayak ternyata kerjaan seperti ini tuh ada ya yang benar-benar dikerjain, kan aku nggak tahu ya. Maksudnya kayak tahu tapi kayak nggak tahu teknisnya tuh kayak gimana. Karena di situ oke. Nah pas di dunia digital ini, yang pengalaman pertama juga di dunia digital itu waktu aku jadi performance marketer yang di Brule itu handle klien kan. Aku tuh sebagai digital marketer untuk ngejalanin campaign Facebooknya si Brule ini. Jadi analisis tuh bisnisnya apa dan dia fokusnya kayak gimana. Jadi kebetulan dia banyak cabangnya gitu kan. Jadi akhirnya pas ngejalanin campaignnya ada pelajaran baru tuh untuk ngejalanin untuk analisis. Ternyata kalau kita mau pasarin sesuatu, kita harus analisis juga nih pasarnya kayak gimana. Nggak ada pola pastinya di kota ini belum tentu oke dengan cara yang diterapin di kota B gitu. Jadi harus dicari nih. Risetnya benar-benar harus dalam ya. Iya benar, sampai sekecil misalnya visual kontennya pakai orang cowok gitu. Terus kita running nih di semua kota. Ternyata ada kota yang kurang bagus. Iya, berarti kota ini nggak bisa nih kalau orang yang cowok. Mungkin populasi ceweknya lebih banyak di umur segini, orang workersnya gitu misalnya lebih suka tuh orang yang cewek biar dia relate dan mau beli produknya itu. Ada kayak gitu. Dalam banget analisis report kita waktu itu. Dalam banget ya kalau kayak gitu, kita dalam harus banget. Masyarakat juga berarti nggak bisa sembarang. Benar, bukan cuman company-nya tapi kita riset, maksudnya kayak analisis sampai nih kota-kotanya tuh behaviornya kayak gimana. Jadi sebenarnya itu challenging dan seru juga sih, dan itu WFH kan. Jadi full meetingnya tuh banyak banget. Kalau misalnya diskusi kan nggak mungkin ya lewat chat gitu, dan nggak mungkin kayak cuma satu kali meeting karena handle-nya beberapa kota dan challenge-nya segitu gede. Jadi di situ agak menguras tenaga juga sih dengan meeting-meetingnya. Sementara aku itu waktu itu ngerjain skripsi juga. Pantas itu kerasa banget sih kalau kayak gitu. Dan sebenarnya aku juga di situ magang di Kompas Gramedia. Sangat. Jadi 3 kali. Jadi ada 3 kesibukan: kuliah, magang di Kompas, sama jadi performance marketer. Tadi kan kita udah dari yang law firm gitu kan, itu NGO kan ya biasanya. Yang itu mungkin gue gak tahu sih ritme kerjanya kayak gimana, tapi kayaknya kebanyakan desk research kalau tadi lo jelasin, kebanyakan kita baca yang law firm. Itu bikin gimana tuh rasanya? Kadang kan ada orang ya kalau yang kebanyakan di depan laptop gitu kan baca dokumen tuh justru stres. Dia ada yang tipikal orang lapangan gitu kan. Terus lo pindah ke mana Brule itu kan ya, sama-sama analisisnya harus mendalam juga, tapi lebih challenging mungkin ya daripada yang sebelumnya. Terus dan gak ada bakunya gitu loh. Di imigrasi yang lo pertama kali gak sih ngeliat yang orang dibentak kayak gitu? Ada kan ya di imigrasi? Ada lagi waktu itu hampir tonjok-tonjokan lagi. Si
si bulenya nonjok. Jadi gini, aku baru tahu juga nih, ternyata untuk jadi orang imigrasi tuh ada pelatihannya kan, maksudnya kayak dinas gitu ya, kayak taruna gitu ibaratnya. Dan di situ tuh dia latih mentalnya. Jadi aku share, maksudnya kayak cerita-cerita juga. Jadi kalau orang imigrasi nih nggak dikasih mindset untuk nggak takut oleh siapapun. Iya. Jadi ketika nih bule nih berusaha untuk manipulasi nih atau manipulatif ke pegawai imigrasinya, nanti digertak, maksudnya kayak maksudnya dalam arti gimana ya, kayak ya akan digertak gitu. Dan waktu itu kebetulan aku lagi di kantor ya, ini ada nih bule datang, jadi dia udah bilang, saya kan udah kenal banget nih sama kepala si A gitu. Enggak, kata orang imigrasinya ini. Jadi si bule ini emang udah lama stay di Makassar, dan katanya saya udah kenal banget sama kepala ini imigrasinya, sama orang situ lah ya. Terus saya udah kasih tahu kalau misalnya ini saya memang perpanjangan gini. Terus sama si pegawai imigrasinya langsung ditegesin, ya kamu nggak bisa kayak gitu, harus lapor, tetap harus lapor, kalau overtime harus lapor. Itu ternyata baru tahu, ternyata ini ada reasonnya gitu lah. Ya kalau pengalaman di KPI gimana di Kompas? Itu kan lebih besar ya, multinasional, pasti lebih banyak nih ceritanya. Iya sih, itu yang Kompas Gramedia juga one of an experience, karena gimana ya cara, jadi waktu itu tuh kerjanya per project gitu kan. Jadi nama projectnya tuh adalah digital transformation. Jadi memang salah satu bisnis yang terdampak adalah bisnis yang base-nya tuh offline store gitu kan. That's why mereka buka lapangan untuk menghimpun digital marketers gitu. Nah, aku intern sebagai digital marketing specialist kan untuk digital transformation-nya Kompas Gramedia, spesifik ke toko bukunya. Retail and publishing. Ya, jatuhnya ke toko buku Gramedia. Dan waktu itu tuh ada 5 tim. Jadi aku sebagai digital marketing specialist tuh cuma satu, aku doang. Terus yang satunya konten grafis designer, satunya data analysis, satunya business development apa aku lupa, kayak berempat atau berlima ya, lupa deh. Jadi satu orang tuh punya job desk yang berbeda gitu loh. Kayak kalau misalnya aku punya kesusahan untuk kayak ini gimana ya, strategi digitalnya yang bagus kayak gimana ya, aku yang cari sendiri gitu loh. Nggak bisa ngobrol sama yang lain karena nggak masuk gitu ke mereka. Spesialitinya berbeda ya. Betul. Iya betul, spesialitinya berbeda-beda. Paling aku komunikasinya ke mentor. Cuman maksudku kan nggak mungkin juga ya kalau kita tuh minta disuap terus. Nah di situ aku menumbuhkan rasa untuk keingintahuan lebih, dan juga gimana ya caranya untuk think behind lebih 2 steps more gitu. Misalnya dikasih misalnya disuruh bikin rumah nih, aku bukan cuman mikir gimana ya cara bahan apa segala macam, tapi aku harus mikir nih rumah yang aman tuh harus digimanain ya, lokasinya di mana ya, kayak gitu-gitu. Harus kayak lebih teknikal lagi lah gitu pemikirannya. Pemikirannya nggak cuman fokus ke satu, dikasih kerjaan kerjaan itu aja toh gitu, enggak gitu ya. Itu juga dan memberikan lebih itu ya, itu penting juga sih. Jadi kan mikirnya nggak cuma mikirin tentang bikin rumah, tapi lu harus mikirin selanjutnya itu apa. Iya, apakah nih rumah nih bakalan gampang diakses? Adakah orang yang suka nih lihat nih rumah ini kayak gitu? Banget ya. Dan di situ aku ngerjainnya sendiri. Wah, itu kayak oke gitu. Cuman ya enjoy juga sih, karena awalnya tuh kan ini magangnya offline ya, online WFH, karena tinggi banget tuh COVID di akhir 2020 kan, Omikron. Iya nggak sih? Apa enggak? Pokoknya tinggi banget. Itu masih tinggi-tingginya. Bukan 2020, 2021 tinggi Omikron. Akhir 2021 Omikron. Iya, karena gue kena waktu itu, iya benar. Demi apa? Gue pernah. Kayak sarjana COVID. Iya waktu itu tinggi Omikron, makanya COVID mantan. Siapa ya? 2 kali ya? Yang 2 kali. Siapa tuh? Ya, yang dulu sebelumnya. Oh, kirain ada. Ada suhu master dia. Iya, jadi ini Inggris sekali. Berarti di kantor semua udah? Ada yang belum.
Ada yang belum kok, ada juga yang belum kok misalnya. Yang suka marah kayaknya. Yang suka marah kayak Omikron jadi takut. Oh Iya KDP. sih, iya mungkin. Terus gimana nih? Oh iya. Dia sampai mana tadi? Sampai- Oh, magangnya WFH. Jadi kebanyakan tuh Zoom meeting. Jadi kalau dikasih tugas bingung sendiri, dia diskusinya sama diri sendiri. Karena kan gak ada orangnya ya, gak ada kayak mau nanya siapa. Karena teman kuliahku kan juga anak hukum. Iya. Aku kan sendiri di dunia digital marketing gitu. Jadi kayak oh ya gini, coba deh cari ini. Terus, nah yang seru tuh di 2 bulan terakhir. Jadi pas awal 2022, ini kan aku terakhir magang di 2022 Februari. Di bulan Desember, Januari itu udah mulai switching hybrid. Nah itu. Nah, aku akhirnya dikasih tugas spesifik nih. Aku kan magangnya tuh di pusat. Maksudnya WFH-nya itu karena mengikut kerja di Jakarta yang WFH. Tapi waktu di akhir-akhir magang, akhirnya dikasih tugas yang spesifik untuk handle Gramedia di kota yang kalian tuh lagi ada di situ. Nah, kebetulan waktu itu aku lagi di Makassar kan. Jadi handle-nya toko buku Gramedia yang ada di Makassar. Which is itu 3 cabang. Dan yang aku handle adalah digital marketing strateginya mereka. Jadi aku analisis nih digital strateginya ketiga cabang ini apa, mereka udah ngapain aja, dan apa yang harus mereka improve supaya mereka survive nih di masa pandemi. Wah, di saat itu ya yang belum switching sekarang gitu. Nah di situ aku agak seru juga tuh di situ. Akhirnya aku dalam 2 bulan terakhir itu bolak-balik ke 3 cabang dalam 1 hari. Wah. Iya aja. Ah kenapa? Motoran. Lebih ke Grab ya. Waduh. Tapi di reimburse kan? Nggak di reimburse sih sebenarnya. Tapi nggak apa-apa kan learningnya. Kalau aku sih lebih ke yang penting aku enjoy dan ini pelajarannya banyak ya, itu aku suka aja sih, nggak mikirin soal biaya-biaya. Karena belum waktunya. Dan terus kayak gitu deh. terus gimana dari semua pengalaman lu, apa sih yang akhirnya ada yang berubah gitu dalam ya cara lu memandang dunia, asik. Atau dalam pola berpikir lu pasti ada dong abis magang. Ada lah. Kayak kalau gue kan ya dulu gue ada magang juga sih dari kampus lebih ke magang matkul. Tapi gue gak magang di instansi. Di mana dong? Penyelenggara tradisional ikut dia udah selesai. Ah serius? Jadi gue magang di pedalaman Maluku waktu itu. Demi apa? Iya. Jauh banget lagi. Nelayan kecil, nelayan tradisional yang kecil banget. Kuliahnya di mana? Kota apa? Perikanan, gue kuliah di Semarang. Dari Semarang ke Maluku gitu ya? Oh my god. Ya pokoknya kayak gitu, dan aja pelan dari situ gue lebih pola pikir gue berubah ya tentang perikanan. Oh, lebih ke lanjutan. Gue juga cara gue memandang Indonesia dari segi kultur, budaya. Itu pola pikir gue yang berubah ketika gue ada di lingkungan baru. Dan ya waktu itu sangat gak terisolir banget ya, tapi sangat jauh dari kampung. Nah, kalau lu gimana nih? Experience lu lebih banyak ya, dari yang oven, terus perusahaan yang mungkin belum besar sampai yang udah ya sebesar Siap-Siang atau Kompas gitu kan. Apa ya, sebenarnya banyak lagi. Gimana how to explain to words? Coba dari cara lu berpikir kan. Kayak dulu gue tuh orangnya sangat sangat naif belum menang dia, tapi sekarang setelah magang gue realistis gitu kan. Karena ternyata kerja itu sesulit itu kayak gitu. Lebih kayak gini gimana ya, mungkin guyonnya tuh adalah aku kan anak terakhir ya. Jadi kebiasaan nih hidup tuh apa-apa disiapin lah ibaratnya. Disiapin dalam artian kalau misalnya butuh apa dikasih, maksudnya disodorin gitu. Misalnya mau makan, nih Tan ada makanan. Mau kemana, ya udah sini dianterin. Nah ketika udah mulai coba magang, terus kayak magang-magang yang ke kantor gitu kan ada spend time ya, kayak harus siap-siap sebelum beberapa jam sebelum ke kantor, harus persiapan nih ke kantor mau naik apa, pulangnya naik apa, makannya apa gitu. Akhirnya kayak membuatku jadi lebih independen dan tahu time management gitu sih, sama olah stres. Olah stres. Itu namanya jadi independen ya, wanita independen. Pakai lagu yang apa? Apa sih? Iya itu lagunya 3 tuh.
Akhirnya kalian mendengarkan dia nyanyi. Iya, si Ija tuh pengen banget pakai lagu itu ntar pas udah kerja di CBD katanya. Iya mau banget. Coach gitu kan. Iya. Iya, Tapi jangan nih di TJ. Lagi di TJ pakai Miss Independent. Jangan juga sih. Jangan gitu. MRT lah ya bagusan. Ada dikit. Olah stres gimana waktunya kok? Nah, iya itu menarik juga sih. Olah stres tuh maksudnya Stres. Kan waktu masuk Kamadik, nah ini menarik juga nih. Kan Kamadik itu sebuah agensi ya, agensi yang handle klien. Yoi. Aku pernah tuh yang waktu jadi performance marketer itu kan aku handle klien gitu, klien F&B yang tadi sampai analisis customer behavior. Itu agak challenging juga tuh. Aku tahu nih, oh oke, kerja klien nih harus menyatukan persepsi antara aku sebagai yang handle dia dan ekspektasi ataupun perspektifnya klien gitu, dengan goal yang mereka punya dan yang kita mau gitu. Itu agak ada challenge-nya tuh di situ. Jadi setelah beberapa experience-ku terutama untuk handle klien, di situ aku mengolah stres. Jadi kalau misalnya ada revisi yang banyak kayak baru saja terjadi. Itu sebenarnya aku berusaha untuk nggak terlalu diambil pusing aja sih. Maksudnya dilihat sisi positifnya gitu loh. Kalau misalnya revisinya banyak, oh oke, berarti ini kontennya bagus nih karena betul-betul dipersiapkan atau enggak mereka care nih dengan apa yang kita siapkan. Makanya mereka mau ini kemasannya tuh lebih bagus lagi, direvisi biar oke banget nih sampai di audiens. Itu pentingnya untuk para audiens yang melihat konten gitu ya. Coba untuk dihargai. Itu prosesnya panjang gitu. Dengan like, comment, share, and subscribe. Nah, oke, lanjut. Kayak gitu, kayak misalnya Kaska tuh jujur awal-awal suka banget nanya gimana Div, udah stres belum? Sebenarnya itu tuh not even a question ya. Maksudnya yang kayak gitu tuh jangan dipertanyakan atau jangan terlalu pikirkan. Iya betul. Karena itu akan jadi suges juga ke diri kita kayak ini kayaknya kerja di agensi stressful banget ya gitu. Atau kayak ini kayaknya banyak banget ya kerjaannya gitu. Kayak misalnya waktu interview aku juga udah dibilangin banget tuh kayak kamu bisa nggak handle klien berapa gitu. Kalau misalnya handle 2 klien bisa nggak? Kalau misalnya kerjanya sampai malam bisa nggak? Maksudnya ya kita tuh sebenarnya bisa aja ya, tergantung kita menyikapinya tuh kayak gimana. Nah di situ aku belajar kayak kalau misalnya memang tuntutannya seperti itu ya jalanin aja, jangan melihat tuh kayak banyak banget dah ininya atau nggak banyak banget dah kerjaannya, tapi lebih kayak ya lo kalau misalnya banyak kerjaannya itu justru room for growth gitu loh. Gimana lo bisa ya itu olah stres. Kalau misalnya lo dapat kerjaan ya berarti kalau misalnya lo dapat kerjaan yang lebih banyak lo udah bisa tahu nih melewatinya kayak gimana gitu. Aku yang mikirnya. Nah, ini bahasa teknisnya dari growth mindset. Gitu. Iya. Ya, bertumbuh terus kan pemikiran yang kadang lo melihat suatu beratnya pekerjaan ya sebagai challenge untuk lo bertumbuh lebih baik. Ya kayak gitu kan growth mindset itu ya kita yang tadi misalkan tadi lo sebut it's not even a question terkait stres, ya mungkin itu bisa dikatakan fixed mindset yang lu pikir kerjaan itu cuma bikin buat stres aja. Tapi kalau cara pandang lu berbeda, melihat suatu kerjaan, banyaknya tekanan, ya kerja pasti ada tekanan dan stres itu wajar gitu kan. Jadi emang itu bukan suatu passion juga sih, bener kan? Iya, jangan dipikirin kayak apa sih kalau misalnya boleh sharing dikit. Jadi kan di umurku yang sekarang tuh sebenarnya tekanannya nggak tahu ya lebih cepat gitu loh untuk orang stres karena ngelihat nih perkembangan orang. Misalnya aku fresh graduate, kan banyak juga ya fresh graduate di luar sana yang belum dapat kerjaan. Tuh dia malah jadi stres nih kayak gimana ya gue gini-gini, atau enggak udah dapat kerjaan tapi kerjaan gue gini lagi. Maksudku tuh lo harus bukan harus sih, baiknya tuh lo punya cara batasan. Kita harus membuat batasan. Dunia sekarang dunia banding-bandingan gitu. Medsos ya ada salah satunya untuk membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Iya. Ya itu suatu kayak harus tahu gimana caranya ya, cara nyikapinya tuh kayak gimana gitu. Itu benar, kita butuh batasan. Apakah kita harus iri atau biasa aja terhadap teman kita yang karirnya mungkin lebih bagus dengan kita kayak
kayak gitu. Iya, kalau misalnya di kerjaan nih, kalau olah stres untuk kerjaan, misalnya kerjaannya banyak atau kayak lingkungannya nggak cocok, atau enggak kalau gini deh, kalau misalnya lo ngerjain sesuatu nih, misalnya aku dapat kerjaan, terus suka banget ngeluh apa segala macam. Kalau misalnya lo ngerjain sesuatu aja ngeluh, ya lo ngapain kerjain gitu? Ya mending lo resign aja, cari kerjaan baru gitu. Dalam. Olah stres. Olah stresnya kayak gitu. Ibaratnya kan kayak gitu ya. Ya, jadi menarik banget ya ini pembicaraan kita pada sore hari ini. Panjang banget gak sih? Gak kerasa udah. Kayaknya udah 400 jam. 400 jam berarti harusnya gue udah nikah kalau 400 jam ya, karena udah sangat lama. Oke, mungkin segitu aja. Terima kasih Diva. Nikah maja. Di sore ini dari tadinya hujan cerah tapi udah cerah lagi ya. Jadi cerah karena ada topik. Ya, dan jangan lupa buat teman-teman sekalian di like, komen, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya di Kamar Digital. Bye bye. Bye.